Semua yang ada di langit dan bumi itu punya Allah. Termasuk nanti pasar. Pasar punya Allah. Yakin nggak pasar punya Allah? Yakin. Oke, kalau yakin, pergi kita ke pasar. Nggak usah bawa duit. Nggak usah bawa dompet, nggak usah bawa kartu ATM, kartu kredit, nggak usah bawa handphone. Udah jalan aja. Saya sering sholawat di mall dengan satu doa, barang-barang di mall yang saya tunjuk nggak ada yang saya bayar. Pokoknya tunjuk ambil pergi. Pokoknya tunjuk ambil pergi. Ayo ikutin. Ayo ikutin. Ayo ikutin. Tunjuk ambil pergi. Ayo. Tunjuk ambil pergi. Tapi sambil sholawat. Jadi kalau seperti itu, menurut hemat saya, kita tantang saja Yusuf Mansur agar mengumumkan kepada umat atau masyarakat Indonesia, ya, makan gratis selama 1 tahun gitu di warung steak gitu kan. Itu membantu programnya presiden kan, pemerintah kan. Iya. Jadi setahun lah itu, setahun makan gratis di warung steak gitu, tanpa ada persyaratan apa-apa, asal ke sana makan pulang, sana makan pulang gitu. Betul. Iya. Berani nggak Yusuf Mansur modal yakin seperti itu? Iya. Biasanya seperti tunjuk ambil pergi. Jadi tunjuk, udah makan aja, tinggal pergi itu aja Pak ya. Iya. Berani nggak Yusuf Mansur modal yakin seperti itu? Anggaplah membantu programnya pemerintah gitu Mas. Betul. Ya. Kalau nggak. Tapi saya berkeyakinan Yusuf Mansur tidak akan berani Mas itu. Jangankan setahun, 1 bulan aja nggak akan berani itu Mas. Ya, kalau misalkan nggak berani mengajarkan seperti itu, berarti dia sendiri nggak yakin atau menyimpulkan bahwasanya ajarannya bohong belaka gitu. Berarti nggak yakin, berarti dia ada hitung-hitungan. Iya. Ya kalau dia yakin ya udah, kita tantang Yusuf Mansur untuk menggratiskan di warung steak selama 1 tahun makan gratis itu. Iya. Kan? Terus ketika mereka bilang, yakin Pak Ustaz? Oke, Tuhannya siapa nih? Duit apa Allah nih? Bingung deh. Karena udah tahu arahnya kemana gitu. Dibilang Allah dia butuh duit, dibilang duit, ya Allah nggak ada duanya gitu. Dan saya bilang Tuhan kita itu Allah. Kita sepakati dulu nih, saya bilang. Ayo ikutin saya. Walillahi mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur. Semua yang ada di langit dan bumi itu punya Allah. Termasuk nanti pasar punya Allah. Yakin nggak pasar punya Allah? Yakin. Oke, kalau yakin, pergi kita ke pasar. Nggak usah bawa duit. Nggak usah bawa dompet, nggak usah bawa kartu ATM, kartu kredit, nggak usah bawa handphone. Udah jalan aja. Yang penting kita minta sama Allah. Sebelum kita datang, kita minta dong. Kalau main datang-datang aja lo nyolong, minta dulu. Sebelum ke pasar, begitu saya bilang tuh sama ibu-ibu kayak, saya bilang sebelum ke pasar, duha dulu lah, minta dulu. Tulis tuh apa yang mau dibelanjain, tulis, taruh di atas sejadah, kita sholat dah. Terus kita bilang dah sama Allah, innad duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala wal quwwata wal qudrata wal ismata. Nah, ambil kertasnya. Wa inad daginga daginguka wa inna ikana ikanuka wa inna sayura sayuruka wa inna cabeya tomata bawanga cabeuka tomatuka bawanguka. Semuanya milik Allah, tinggal minta doang. Segitunya kita dorong soal beli. Sedikit yang mau jalan ke pasar nggak bawa duit, sedikit. Rata-rata mereka ada barrier. Nah, kelihatannya umat ini lagi persoalan di masalah beli di semua sektor gitu. Makanya saya ya asikin aja tuh di dunia belief itu. Temanya apa kayaknya, pokoknya soal beli, soal sedekah misalkan. Ujung-ujungnya iman lagi. Saya ceramah di TV, saya bilang, ini hari apa nih? Selasa. Ya udah,
Siapa orang yang Selasa malam ini keluar dari rumahnya pergi, terus dia sedekah apa yang dia punya, insya Allah Selasa besok ketemu saya lagi udah diganti sama Allah 10 kali lipat. Gitu saya bilang. Ini zaman dulu nih, tahun-tahun 2007. Sekarang udah agak kurang berani juga ini ngomongin. Habis sekarang ngomongin di Facebook. Pengen tuh kayak Tuhan aja katanya. Gitu. Padahal ini soal belief itu. Ini soal belief, nggak usah kita bicara Muslim. If you believe, nggak usah bicara orang yang punya. Tadi Pak Zani menyinggung soal tunjuk ambil pergi gitu ya. Ini kan oceh-ocehan Yusuf Mansur dalam ceramahnya gitu Pak ya. Nah, Yusuf Mansur selain apa namanya gemar mengajak investasi, umat juga dalam ceramahnya juga pandai sekali untuk mengajak jamaah supaya berbondong-bondong bersedekah melalui padanya gitu, melalui Yusuf Mansur gitu Pak. Dan seringkali membuat cerita-cerita yang mustahil, cerita-cerita aneh. Misalkan seperti tadi begitu Pak ya. Ini saya pernah menonton suatu video Yusuf Mansur mengatakan ada sebuah ilmu yang namanya ilmu yakin Pak. Jadi misalkan kalau meyakini pasar yang punya siapa? Nah, pasar itu yang punya Allah. Jadi kalau ke pasar nggak usah bawa uang gitu. Nah, ini kalau misalkan ajaran Yusuf Mansur itu benar, ya berani nggak mengajak masyarakat ke warung steak, nggak usah bawa uang gitu Pak ya? Atau mungkin bisa dibilang tunjuk, ambil bawa pergi aja, nggak usah bayar. Jadi kalau seperti itu, menurut hemat saya kita tantang saja Yusuf Mansur agar mengumumkan kepada umat atau masyarakat Indonesia, ya, makan gratis selama 1 tahun gitu di warung steak gitu kan. Itu membantu programnya presiden kan, pemerintah kan. Iya. Jadi setahun lah itu, setahun makan gratis di warung steak gitu, tanpa ada persyaratan apa-apa, asal ke sana makan pulang, sana makan pulang gitu. Betul. Iya. Berani nggak Yusuf Mansur modal yakin seperti itu? Iya, biasanya seperti tunjuk ambil pergi. Jadi tunjuk, udah makan aja, tinggal pergi itu aja Pak ya. Iya. Berani nggak Yusuf Mansur modal yakin seperti itu? Anggap-anggaplah membantu programnya pemerintah gitu Mas. Betul. Ya. Kalau nggak. Tapi saya berkeyakinan Yusuf Mansur tidak akan berani Mas itu. Jangankan setahun, 1 bulan aja nggak akan berani tuh Mas. Ya, kalau misalkan nggak berani mengajarkan seperti itu, berarti dia sendiri nggak yakin atau menyimpulkan bahwasanya ajarannya bohong belaka gitu. Berarti nggak yakin, berarti dia ada hitung-hitungan. Iya. Ya kalau dia yakin ya udah, kita tantang Yusuf Mansur untuk menggratiskan di warung steak selama 1 tahun makan gratis itu. Iya. Kan kalau coba berani nggak Yusuf Mansur, kita tunggu nih Mas sampai setelah video ini nanti keluar, kita tunggu sampai 1 bulan, berani nggak Yusuf Mansur menggratiskan warga negara Indonesia di warung steak selama 1 tahun? Nggak usah 1 tahun lah, 1 bulan aja cukup Mas. Betul. Di seluruh gerai warung steak gratis selama 1 bulan gitu Mas. Iya, baik. Sebagai bentuk sodakohnya Yusuf Mansur lah gitu. Ya, kalau nggak berani berarti mengkonfirmasi ajarannya bohong, dan juga sekaligus mengonfirmasi bahwa dirinya itu sebenarnya orang yang pelit, Pak ya. Betul ya Mas ya. Baik Pak Zeni, selain mengatakan atau sering menarasikan dalam ceramahnya menghimbau ajaran-ajaran seperti itu ya, dinamakan ilmu yakin gitu Pak ya. Yusuf Mansur itu terkesan seperti apa namanya Pak ya, tidak sopan gitu ya terhadap Allah gitu Pak ya. Misalkan mengatakan kalau nggak boleh doa ingin kaya, kalau nggak boleh doa kaya, mengatakan ya udah jangan jadi Tuhan gitu, sana aja jadi Tuhan gitu. Bahkan menyebut bahwa berdoa itu nggak ada aturan, sama Allah itu nggak ada aturan ya. Jadi jangan ngaco jadi Tuhan gitu, masa doa kaya nggak boleh gitu. Nah ini menurut Pak Aje ini seperti apa nih Pak? Ya, sebenarnya itu sontoloyo kalau seperti itu Mas. Ya. Jadi otaknya udah otak sontoloyo kalau ngajarkan mencaci Tuhan. Kalau misalnya tidak bertanggung jawab, ya nggak usah jadi Tuhan, yang bener aja jadi Tuhan lu. Itu otak sontoloyo itu Mas. Ya. Tetapi anehnya di negeri kita, orang-orang yang mengatakan yang mencaci Tuhan, yang mencaci Allah dan seterusnya itu
itu tidak, misalnya MUI, kemudian organisasi-organisasi yang lainnya kok nggak berani Iya, menegur gitu, Mas. betul, Saya betul. juga heran gitu. Hmm. Ada apa sih gitu? Iya. Dan lebih herannya juga ada juga yang ngebela Pak, misalkan seperti Rofi'i, kemudian si Irfan masih Gembreng, kemudian pengacara yang viral-viral belakangan ini si Firdaus Oibowo mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu wakil Tuhan gitu.